Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini pembahasan materinya yaitu bab 3 tentang akuntansi keuangan daerah. Nah, sebelum ke pembahasan, perkenalkan dulu nama anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama, Serelia Sinaharyadi, yang kedua, Ulfatiana, dan yang ketiga, Yunita Asmara Dewi. Baik, yang pertama akuntansi pendapatan dan piutang. Akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan laporan operasional adalah semua hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, akuntansi pendapatan ada 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, kedua pendapatan transfer, dan ketiga lain-lain pendapatan. Nah, pendapatan laporan realisasi anggaran ini diakui pada saat pendapatan diterima di rekening kas umum daerah, pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD, kemudian pada saat pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Sedangkan pendapatan laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pencatatan pendapatan laporan realisasi anggaran dalam buku jurnal dibuat dalam konteks pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran, sedangkan pencatatan pendapatan laporan operasional dibuat dalam konteks pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi keuangan. Nah, dalam penyajiannya pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan laporan operasional disajikan di laporan operasional. Selanjutnya, akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu pos yang penting di neraca, di mana apabila pada tanggal laporan keuangan masih terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka hak tagih tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset berupa piutang. Selanjutnya, piutang terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, piutang pendapatan dan piutang lainnya. Nah, piutang ini diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penghandaan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Nah, untuk penyajian piutang ini disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya, dan aset lancar diungkapkan pula dalam CALK. Selanjutnya, akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Pertama, akuntansi belanja dan beban. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Nah, belanja ini diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dan pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, persediaan ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada persediaan bahan pakai habis, kedua ada persediaan bahan atau material, yang ketiga ada persediaan barang dan lainnya. Kemudian persediaan ini dicatat menggunakan 2 metode. Yang pertama metode periodik dan yang kedua metode perpetual. Akuntansi belanja modal dan aset tetap. Yang pertama, akuntansi belanja modal.
yang dimana sebelum kita membahas tentang akuntansi belanja modal, lebih baik kita menelusuri apa itu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja biasanya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Dan koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Kemudian jurnal atas belanja tunai dibuat, pencatatannya digunakan double entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Yang kemudian dalam penyajiannya belanja modal dilaporkan dalam LRA. Kemudian ada akuntansi aset tetap, yang dimana aset tetap itu didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap yaitu seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kemudian ada jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kemudian aset tetap diakui pada saat potensi masa ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian aset tetap diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Dan selanjutnya, selain tanah dan konstruksi dalam perjalanan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Kemudian ada pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang dimana konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset-aset tetap lainnya yang proses perolehannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Kemudian ada akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Yang pertama ada akuntansi pembiayaan. Pembiayaan didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Kemudian ada pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembelian pinjaman daerah, dan pembayaran pokok utang. Selanjutnya ada akuntansi investasi, yang dimana investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang dimana investasi ada dua jenis, yaitu investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Dan yang kedua ada investasi jangka pendek, yang dimana investasi ini dapat diharapkan segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang yang ditunjukkan dalam rangka manajemen kas. Kemudian ada investasi jangka pendek yang dicatat secara nilai perolehan. Kemudian investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk perolehan kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Kemudian pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial yang kemudian nanti akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CRLK pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada akuntansi kewajiban, yang dimana kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah yang keluar.
yang dimana kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yang dimana kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dan sebaliknya kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang dimana prinsip pengakuan dan pengukuran kewajiban adalah kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut, dan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dan kemudian kewajiban itu harus dicatat sebesar nilai nominalnya. Akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. 1. Akuntansi dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi dana cadangan. Dana cadangan pembangunan jembatan, dana cadangan pembangunan gedung, dan seterusnya. Pengakuan dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. 2. Akuntansi transaksi non-anggaran. Transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Jenis transaksi non-anggaran. Perhitungan pihak ketiga, kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau SPM atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang, mutasi kas antar rekening kas negara atau daerah. Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD. Dalam penyajiannya, transaksi non-anggaran akan disajikan di neraca dan laporan arus kas. Akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. 1. Akuntansi koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Ada beberapa penyebab biasa terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan pencatatan dapat terjadi di buku jurnal finansial maupun buku anggaran, dan setiap koreksi yang dilakukan perlu diungkapkan pada CALK. Kesalahan biasanya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama kesalahan tidak berulang, yang kedua kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA atau pendapatan LO yang bersangkutan. 2. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial. Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang atau accrual, ditangguhkan atau deferral, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan beban. Secara spesifik, hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode antara lain: 1. Nilai akumulasi penyusutan, nilai persediaan, nilai penyisihan piutang, nilai amortisasi aset tetap tidak berwujud, reklasifikasi nilai bagian lancar dari piutang jangka panjang, reklasifikasi nilai bagian lancar dari utang jangka panjang, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu jurnal penutup. Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan menolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup ada 2, yaitu jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Langkah pertama membuat jurnal penutup LRA yaitu menutup jurnal anggaran yang pertama kali dibuat. Kemudian menutup akun-akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan ke akun surplus atau defisit. Kemudian saldo akun surplus atau defisit ditutup ke akun estimasi perubahan sal. Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun surplus atau defisit. Kemudian saldo akun surplus atau defisit ditutup ke akun ekuitas. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.